Edukasi keuangan asuransi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai asuransi secara umum, dengan tujuan agar dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat dalam hal kegiatan keuangan, yang berguna untuk membuat rencana keuangan pada saat ini dan yang akan datang. Isi dari materi yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut: definisi, unsur, manfaat, prinsip, jenis, proses, penyelesaian sengketa, dan contoh perhitungan. Definisi adalah suatu ikatan antara dua pihak, yaitu antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau individu atau badan usaha. Mekanisme dari bentuk pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung adalah dengan membayar sejumlah premi, di mana jika terjadi suatu kerugian akibat dari ketidakpastian atau resiko, maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis. Unsur asuransi: pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung membayar premi, penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur polis. Manfaat asuransi: memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat pertanggungan, memberikan kepastian, menjadikan hidup dan kegiatan usaha lebih terjamin. Instrumen pengalihan dan penyebaran resiko: membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung, sarana menabung atau asuransi jiwa, jaminan kredit atau asuransi kredit. Prinsip asuransi: insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate cost, subrogation, contribution. Insurable interest atau kepentingan yang dipertanggungkan: memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan, seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan Anda. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan, dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Utmost good faith atau itikat baik: prinsip ini menjadi sangat penting karena secara umum tertanggung mengetahui lebih lengkap objek yang akan diasuransikan dibandingkan dengan penanggung. Perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko. Anda berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.
Indemnity atau ganti rugi. Pembayaran tunai atas suatu klaim dengan penyerahan langsung kepada tertanggung atau kepada pihak ketiga dalam hal tanggung gugat. Penggantian atas barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama. Perbaikan atau repair barang milik tertanggung menjadi bentuk atau kondisi semula, kerusakan kendaraan. Pembangunan kembali biasanya pada property insurance. Proximate cause atau sebab akibat. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of events, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab yang aktif dan efisien, yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Contohnya adalah badai yang menerpa sebuah tembok atau dinding pagar, kemudian tembok akan rubuh dan menyebabkan listrik rusak. Rusaknya instalasi listrik tersebut menimbulkan konsleting dan percikan api. Percikan api menimbulkan kebakaran. Pemadam kebakaran menyemprotkan air, dan air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang lain yang tidak terbakar. Subrogation atau perwalian. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka kami setelah memberikan ganti rugi kepada Anda, akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Contribution atau kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan atau secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik Anda untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutup. Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Peril, hazard, loss, atau bahaya. Peril atau penyebab suatu kerugian. Peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian. Hazard, setiap keadaan yang dapat menciptakan kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril. Hazard sendiri terdiri dari physical hazard, kondisi yang bersumber pada karakteristik fisik suatu objek yang dapat memperbesar terjadinya peril yang timbul dari kondisi fisik. Penggunaan barang yang dipertanggungkan, contohnya garasi dijadikan pabrik. Legal hazard seringkali berdasarkan pada peraturan ataupun perundangan yang bertujuan melindungi masyarakat, justru diabaikan atau kurang diperhatikan, sehingga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Moral hazard, suatu kondisi yang bersumber pada diri orang yang bersangkutan berkaitan dengan mental atau pandangan hidup, serta kebiasaannya yang dapat memperbesar suatu peril. Berkaitan dengan sifat dan perbuatan si tertanggung, walaupun pada dasarnya tidak seorang pun mau menderita kerugian.
Akan tetapi, karena merasa bahwa ia telah memperoleh jaminan, baik atas diri atau harta miliknya, seringkali berlaku ceroboh atau kurang hati-hati. Contohnya, meninggalkan mobil tanpa terkunci. Toko dibakar untuk mendapatkan penggantian. Loss, kerugian atau kerusakan yang diderita seseorang, baik atas diri, keluarga, ataupun harta miliknya akibat suatu peril. Contoh peril dan hazard adalah merokok dalam pabrik dinamit, rem mobil tidak berfungsi, tabrakan beruntun, banjir yang mengakibatkan kerugian petani. Terdapat dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa, perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Contoh produknya adalah asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, asuransi jiwa unit link, dan lain-lain. Asuransi umum atau kerugian. Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh produknya adalah asuransi pengangkutan atau marine cargo, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi tanggung gugat, asuransi pertanian, asuransi mikro, asuransi kredit, dan lain-lain. Insurable risk atau resiko yang tidak dijamin merupakan jiwa, harta benda, hak, dan kepentingan. Sesuatu yang dapat dipertanggungkan, memiliki hubungan hukum dengan objek. Syarat, loss and unexpected, kerugian harus dapat diukur atau dipastikan waktu dan tempatnya, serta sulit diperkirakan kejadiannya. Reasonable, nilai benda yang dipertanggungkan cukup material. Catastrophic, resiko harus tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. Homogeneous, barang yang diasuransikan bukan yang unik, melainkan banyak barang serupa atau sejenis. Resiko yang tidak dijamin adalah akibat perbuatan yang disengaja, akibat sifat alamiah dari suatu objek, akibat peperangan, akibat strike, riot, civil commotion, akibat act of God, akibat reaksi nuklir atau radioaktif, akibat bertentangan dengan undang-undang. Proses dalam asuransi, penutupan atau akseptasi, pembayaran premi, penyelesaian klaim, renewal policy. Penutupan asuransi dan akseptasi atau penerimaan pengalihan resiko. Suatu proses transaksi asuransi yang didahului oleh adanya permohonan dari tertanggung kepada penanggung untuk memberikan perlindungan atas resiko tertentu dengan membayar sejumlah premi. Hal yang perlu diperhatikan saat penutupan atau akseptasi, produk yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tertarik kepada promo dan hadiah yang ditawarkan.
atau karena terpaksa. Pastikan agen asuransi yang dipilih adalah agen yang profesional dan memiliki sertifikasi keagenan, serta mau dan mampu mengurus keperluan asuransi kita ke depan. Mengenal lebih banyak tentang kapasitas perusahaan asuransi yang akan dipilih, terutama dari pelayanan klaim. Bisa dicari melalui internet atau dari informasi kerabat dan teman. Carilah perusahaan yang sehat, yaitu perusahaan yang memiliki rasio risk-based capital atau RBC di atas 120%. Ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di surat permohonan penutupan asuransi atau surat permohonan asuransi jiwa dengan lengkap, jujur, dan jelas, dan tidak menandatangani SPPA atau SPAJ dalam kondisi kosong. Tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminannya yang sering menjadi alasan penolakan pengajuan klaim oleh pihak perusahaan asuransi. Pastikan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi. Jangan sampai terjadi hutang premi pada saat terjadinya kerugian, sehingga mengakibatkan klaim tidak dibayar. Biasanya diperkenankan 14 hari setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis, kecuali asuransi jiwa yang menggunakan cash basis. Jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima. Bila tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen, maka polis dapat dibatalkan atau dilakukan perubahan. Kelengkapan dokumen yang diperlukan. Polis asli berikut endorsement jika ada. Perincian kerugian berikut besarnya jumlah nilai tuntutan ganti rugi. Foto mengenai kerusakan atau kerugian yang terjadi. Dalam hal klaim atas kejadian bencana alam, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari instansi terkait yang berwenang mengenai kejadian tersebut. Dalam hal klaim atas kejadian pencurian, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari yang berwajib atau laporan polisi, kartu stok atau persediaan termasuk faktur pembelian, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan atau diminta oleh penanggung secara wajar. Alur proses penutupan asuransi. Tentukan jenis asuransi sesuai kebutuhan dan cari informasi mengenai produk asuransi dan manfaatnya. Tertanggung dapat membeli polis dengan datang langsung ke perusahaan asuransi atau meminta bantuan agen atau pialang asuransi. Setelah mengetahui produk yang diinginkan dan sesuai kebutuhan, tertanggung isi surat permohonan penutupan asuransi atau surat permohonan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses penutupan. Perusahaan asuransi melakukan survei atas objek pertanggungan jika diperlukan dan membuat laporan survei. Beberapa jenis asuransi tidak memerlukan survei seperti asuransi kecelakaan diri dan asuransi perjalanan. Perusahaan asuransi tentukan apakah SPPA atau SPAJ disetujui atau tidak. Penutupan disetujui, maka perusahaan asuransi terbitkan polis kemudian serahkan ke tertanggung. Tetapi, apabila SPPA atau SPAJ tidak disetujui, perusahaan asuransi menginformasikan ke tertanggung bahwa penutupan telah ditolak. Pembayaran premi meliputi
Kesepakatan pengalihan risiko dari tertanggung ke penanggung dilakukan dengan kesepakatan premi yang harus dibayarkan. Premi yang disepakati, termasuk cara pembayaran, ditetapkan dalam polis pertanggungan. Tertanggung wajib membayar premi. Berdasarkan premi yang diterima oleh penanggung, resiko resmi menjadi tanggungan penanggung atau asuransi. Cara pembayaran bisa tunai, installment atau cicilan, dan lain-lain tergantung kesepakatan. Penyelesaian klaim bila terjadi resiko yang ditertanggungkan. Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung, yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung ketika terjadi musibah yang diderita oleh tertanggung. Hal yang perlu diperhatikan saat pengajuan klaim: segera memberitahu atau melaporkan kejadian kecelakaan kepada penanggung atau agen yang membantu pada saat penutupan. Laporan dapat dilakukan tertulis maupun tidak tertulis. Jika pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya diikuti dengan pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim. Melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang mengalami musibah sebagai usaha untuk memperkecil atau mencegah meluasnya kerusakan atau kerugian yang terjadi. Membuat foto dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami kerusakan. Melaporkan musibah tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang setempat. Dalam hal terjadi kerusakan, tidak melakukan perbaikan apapun tanpa persetujuan penanggung terlebih dahulu. Membantu penanggung atau pihak yang mewakili penanggung seperti penilai kerugian atau surveyor dalam rangka melakukan survei klaim. Kelengkapan dokumen yang diperlukan saat pengajuan klaim. Polis asli berikut endorsement jika ada. Perincian kerugian berikut besarnya jumlah nilai tuntutan ganti rugi. Foto mengenai kerusakan atau kerugian yang terjadi. Dalam hal klaim atas kejadian bencana alam, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari instansi terkait yang berwenang mengenai kejadian tersebut. Dalam hal klaim atas kejadian pencurian, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari yang berwajib atau laporan polisi, kartu stok atau persediaan termasuk faktur pembelian, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan atau diminta oleh penanggung secara wajar. Alur proses klaim asuransi. Terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian untuk objek pertanggungan yang diasuransikan. Tertanggung menghubungi perusahaan asuransi untuk memberi informasi terkait terjadinya suatu kerugian yang dialami. Tertanggung dapat menghubungi melalui telepon, email, SMS, dan lain-lain. Perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk membuat pernyataan tertulis mengenai kerugian yang dialami. Pernyataan tersebut berisi antara lain tempat kejadian, kronologis kejadian, dan lain-lain. Perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses klaim. Perusahaan asuransi melakukan survei atas objek pertanggungan dan menentukan apakah klaim disetujui atau tidak. Perusahaan asuransi menginformasikan nilai kerugian klaim ke tertanggung. Tertanggung menerima penggantian atas klaim yang ditujukan sesuai dengan kesepakatan dengan penanggung.
renewal atau perpanjangan asuransi. Hal yang diperlukan saat perpanjangan adalah jangka waktu pertanggungan, loss record, perubahan risiko, dan premi perpanjangan. Penyelesaian sengketa klaim. Untuk menyelesaikan sengketa klaim, asuransi antara tertanggung dan penanggung yang seringkali terjadi, maka OJK secara resmi membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS untuk setiap industri keuangan. Industri asuransi telah memiliki LAPS yang dikenal dengan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. LAPS dan BMAI per tahun 2021, seluruh penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui LAPST-JK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terpadu atau Jasa Keuangan. Contoh soal prinsip ganti rugi untuk kendaraan bermotor. Harga pertanggungan sama dengan 80 juta. Nilai klaim sama dengan 10 juta. Harga pasar kendaraan saat kejadian sama dengan 100 juta. Maka nilai yang dapat diklaim harga pertanggungan dibagi harga pasar dikali total klaim. 80 juta dibagi 100 juta dikali 10 juta, maka hasilnya adalah 8 juta. Resiko sendiri senilai 200.000. Maka total klaim yang dibayar penanggung, nilai yang diklaim dikurangi resiko sendiri. 8 juta dikurang 200.000 sama dengan 7.800.000. Oleh karena itu, tertanggung harus menanggung selisih dari total klaim sebesar jumlah klaim dikurangi total klaim yang dibayar penanggung. 10 juta dikurang 7.800.000 sama dengan 2.200.000. Demikian pembahasan mengenai asuransi secara umum.